Assalamualaikum. Hai semuanya. Jadi aku tuh mau Q&A sama suami aku. Aku tadi udah bikin question, ini banyak banget yang nanya di Instagram. Jadi kita mau jawabin beberapa aja, nggak terlalu banyak biar nggak terlalu panjang lah durasinya ya. Ini pertanyaan juga seru-seru, menurut aku banyak yang seru-seru. Jadi langsung aja, nggak usah banyak cincong, kita langsung. Mulai ke pertanyaan yang pertama. Pasti banyak banget yang nanya ini. Ini ada pertanyaan dari si ini nih. Dia nanya, cerita awal ketemu sama suami sampai menikah, Kak. Jadi sebenarnya kita tuh udah pernah ngejelasin di video sebelumnya. Sebelumnya. Nanti coba kita kasih linknya ya di atasnya atau gimana lah ceritanya. Itu di situ full banget kita apa namanya? Jelasin kan ya sayang ya? Iya, dari awal sampai sekarang. Cuman singkatnya adalah kita tuh kenalnya di sosial media. Terus habis itu kita ketemuan, habis itu PDKT-an. Habis itu udah deh jadian gitu. Terus nikah gitu guys. Itu cepat banget, cuma 3 bulanan habis itu bener langsung nikah gitu guys. Karena emang tujuannya dia udah pengen nikah gitu. Habis itu lanjut. Ini tentang dunia pernikahan ya. Ada lagi pertanyaan nih. Kak Julia, tips mengatur keuangan setelah menikah gimana? Beda-beda, pokoknya setiap rumah tangga tuh pasti beda-beda ya. Iya, tapi kalau aku tuh kebanyakannya yang kayak gaji-gajian gitu-gitu aku yang bayar. Dan kita nabung berdua juga untuk bayar kontrakan gitu-gitu. Sama biasa belanja-belanjaan Julia yang bayar. Gitu-gitu. Jadi ada bagiannya gitu. Jadi tetap kita punya kalau aku juga awalnya sebelum menikah dan setelah pas awal nikah tuh bingung banget gimana ya nanti keuangannya segala macam, karena kan biasanya kita yaudah duit kita sendiri aja gitu loh guys. Cuman abis itu setelah kita omongin kira kita punya cara yang terbaik adalah kita tuh tetap per bulan itu misalnya dari penghasilan kita kan dua-duanya freelance, tapi dia kan emang punya pekerjaan sendiri gitu ya, yang gajinya tetap. Nah gaji tetapnya itu buat di tabungan keluarga. Nah kalau aku sendiri itu tuh jadi kayak beberapa persen dari penghasilan aku tuh harus masuk ke tabungan, jadi nggak semuanya. Terus di lain tabungan itu kalau misalnya kayak belanja bulanan dan segala macamnya itu tetap pakai uang pribadi aku kayak gitu. Jadi tetap punya tabungan, tetap ininya lancar, semuanya lancar dan alhamdulillah gak kekurangan, dan kita nggak pernah, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah ribut karena masalah keuangan. Tapi kan itu ya, karena aku cowok, aku keluarnya lebih banyak, tapi ya udah nggak apa-apa. Ya, karena kan keluarga. Tugasnya kan kepala keluarga kayak gitu. Apa aja perubahan dari masing-masing kalian setelah menikah? Sekarang tuh kayak gini ya, kita tuh dulu tuh kita masih agak gugup, kita kayak romantis gitu. Sekarang tuh kocak sebelum tidur. Sering apa ya, perbedaan itu aku suka bercanda sampai sering bercandaan ke Dehun kayak, kok kamu dulu so sweet sama aku, sekarang kamu udah gak pernah so sweet gitu, karena saking kayak sekarang tuh kita lebih suka bercanda gitu ya sayangnya, daripada so sweetan gitu ya. Tapi kadang so sweet cuma lebih ke nyaman gitulah, udah pace nyaman ya, jadi kayak apa ya, udah nyaman sama satu sama lain, jadi mau ngapain aja tuh ya udah gitu guys, gitu deh. Perubahannya sih itu sih, lebih nggak ada jaim-jaimnya, terus masing-masing lebih jadi dewasa pastinya kan ya. Apalagi kita udah punya anak, jadi lebih punya feature gitu ke depannya, harus apa, harus gimana, jadi ya lebih mateng aja sih satu sama lainnya, perlahan-perlahan gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi nih, pernah nggak Kak ngerasa ilfil sama pasangan sendiri? Nggak. Kalau sama suami ya nggak ada, suami istri. Tapi kalau sama mantan dulu aku pernah ilfil. Kalau kamu? Sering. Aku tipenya, sejujurnya aku tuh tipe orangnya nggak suka sama orang lain. Aku nggak percaya gitu lah. Tapi sama Julia nggak ilfil. Cuma kemarin aku boleh bahas nggak sih? Jangan dong. Aku tuh bukan ilfil, tapi hampir kayak setengah mati karena gendunya bau. Itu manusiawi ya. Kalau ada orang mau cewek cantik apapun, kentutnya bau, itu manusiawi, berarti dia sehat. Apalagi hamil. Iya, berarti dia sehat guys. Ini bukan pembelaan ya, tapi kayak
emang iya gitu loh. Tapi kalau Oke. kalian nikah pasti ngerti lah. Itu sama sekali nggak ilfil. Nggak ilfil sih. Cuma kocak banget sumpah gitu. Tapi Kita ketawanya sampai 10 menitan gitu. Tapi kamu juga waktu kemarin kentutnya bau banget. Ya Pernah juga. kan kita tapi nggak ilfil. Iya, jadi kayak lucu-lucuan aja, jadi nggak ilfil. Tapi kalau sama mantan pasti pernah lah ya kan. Cara dapat suami orang Korea tuh gitu kan. Nggak penting. Warga negara itu nggak penting. Orangnya gimana, cowoknya gimana. Kalian tuh kalau nikah itu nggak setahun 2 tahun. Untuk seumur hidup. Seumur hidup. Ini udah sering kita bahas juga nih, kayak maksudnya lo tuh nikah sama personality dari si orangnya ini. Karena yang kesisa ya, tapi material juga nggak munafik ya. Aku juga melihat kan Daehoon tuh pekerja keras gitu kan, maksudnya melihat material dia juga gitu loh. Nah selain dari personality-nya gitu, jadi mesti lihat dari personality dan juga materialnya, itu yang paling penting ya. Nah kalau personality-nya karena apa? Karena nanti kalau kita udah sampai tua tuh ya, gantengnya pasti hilang, keriput-keriput juga, terus juga apa namanya, kaya bisa aja tiba-tiba Allah jatuhin, bener nggak? Yang dia kaya jadi miskin. Terus habis itu, tapi nauzubillah jangan sampai ya. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya juga bisa Allah ilangin. Cuman kalau personality itu sampai tua. Jadi kita tuh hidup sampai tua. Kamu kayak ibaratnya gini, kalau gue ya mikirnya, gue tuh pengen diratuin sama suami gue tuh sampai ya tua nanti, sampai kapanpun dia tuh tetap sayang sama gue, tetap setia sama gue kayak gitu. Baik sama anak-anak, bisa ngedidik anak-anaknya, bisa nuntun istrinya kayak gitu guys. Next. Kenapa orang Korea kalau makan mulutnya diisi penuh dan nggak mati rasa, lidahnya makan yang terlalu panas? Ah, iya itu juga. Kamu kenapa suka makanan yang masih panas banget gitu? Emang lidahnya nggak melepuh? Enggak. Kayak bener-bener dari panci, kita kan ditiup dulu, dia nggak ditiup dulu kayak gitu. Itu salah satu sifatnya orang Korea. Nah orang Korea makan dulu, segar bilangnya. Panas itu segar. Kalau nggak panas, aneh nggak sih? Misalnya terutama sup. Nggak, karena itu panas banget coy, yang kayak misalnya kita masak Masih asap-asap gitu Iya. tapi masuk. Enak. Jadi mertua aku juga kayak gitu, kayak ya ampun lidahnya pada kayak lidah apa ya. Gini ya, ini karena kita train dari kecil gitu. Dari bocil tuh kita udah train kayak assassin gitu lah. Jadi kita makan, bukan yang panas banget langsung. Jadi dulu masih panas ya, masukin ke mulut. Kalau tetap panas banget, tapi tuh pernah gak sih kayak kalian makan terus yang kayak kuahnya tuh lumayan ada minyaknya kayak lodeh gitu misalnya, terus tiba-tiba kayak masih kepanasan lidahnya melepuh gitu, kan gak enak kalau lidahnya melepuh gitu. Oh, jadi kalau orang Korea udah tahu ini lidah kita melepuh apa enggak ya, itu ada feelingnya. Enggak, kalau aku sering banget soalnya kayak gitu melepuh kalau makan seblak, tau gak? Jadi itu salah satu tradisinya Korea lah, karena orang Korea tuh mikir kalau makan panas itu sedap. Oke, next question lagi. Kak Daehoon sama Kak Jule ada rencana mau menetap di Indonesia nggak? Ada, aku Di Korea? Maaf, di Korea enggak ada. Nggak ada. Karena aku nggak bisa bahasa Korea. Itu bakalan jadi suatu struggle yang sangat dan saya belum ada niatan untuk belajar bahasa Korea. Pasti, tapi nanti belajar dikit-dikit sih. Aku sekarang belajar dikit-dikit ya dari drakor terus kayak nanya ke Daehoon ini bahasa Koreanya apa gitu. Ada sih belajar kayak gitu. Cuman yang nggak intens banget gitu guys. Tapi kalau buat tinggal sebenarnya lebih enak di Indonesia juga kan sayang. Apalagi kan kita dua-duanya Muslim, Julia pakai hijab. Tapi ini bukan lazyism ya. Kalau kalian pakai hijab di Korea, bisa orang-orang takut sama kalian karena image tentang Muslimnya nggak baik di Korea. Karena orang Korea ketemu Muslimnya kebanyakannya di berita. Di berita tuh isinya tuh agak yang brutal gitu ya. Padahal kan Muslim tuh sangat damai. Kita tuh tujuannya kedamaian gitu kan. Cuma banyak yang salah paham. Ada yang Islam yang melenceng kan. Nah itu yang lebih disorot saat ini gitu. Maksudnya kayak yang teroris gitu-gitu kan. Maksudnya, ya itu sebenarnya lebih kelihatan daripada yang kedamaian kita. Sifat-sifat yang kedamaian kita, sifat-sifat yang baik yang kita sebenarnya diumpet sama sifat-sifat kayak gitu. Tapi ya ini kalian jangan marah. Ini kita harus yang berusaha. Sebagai Muslim kita harus kasih tahu enggak, Muslim itu baik. Gimana cara kita kasih image yang baik untuk
tentang Islam. Julia pernah baby blues nggak sih? Kalau pernah ceritain dong. Sebenarnya tuh aku nggak tahu ini antara baby blues atau bukan. Cuman pas awal lah lahiran Juno. Waktu awal lahiran Juno kan aku bener-bener nggak ngerti apa-apa. Terus waktu itu tuh aku bilang ke Dewan aku pengen rawat sendiri anaknya. Nah karena aku mikirnya kayak masa anak gue langsung dipegang sama suster gitu kan, pengennya kan aku yang rawat sendiri segala macam, apalagi anak pertama, pengennya pengalaman semua pertama tuh aku ngerasain sendiri gitu kan tanpa bantuan orang lain. Tapi ternyata karena aku tuh sesar ya, dan sesar aku tuh bukan yang kayak zaman sekarang yang eras gitu, sesar yang biasa aku tuh, jadi sakitnya tuh kerasa banget sampai seminggu, 2 minggu. Aku sampai 2 minggu tuh jalan tuh susah gitu guys, karena kan jahitannya masih sakit, masih basah gitu ya. Nah habis itu pas hari ini balik dari rumah sakit ya, Dewi tuh nggak tidur, jadi aku tuh kayak ngerasa bersalah banget. Dia tuh udah nggak tidur 3 hari, tidurnya tuh dikit doang sampai dia tuh pusing gitu kan. Nah pas balik dari rumah sakit itu ceritanya malam-malam ya, subuh ya, malam-malam itu jam 1-an gantian, Dehun tidur, aku bangun jagain si Juno kan. Juno tuh nangis, bener-bener nangis, nggak tahu, aku gendong, aku susuin nggak mau, aku pom nggak mau, aku gantiin pampers nih, sama pampers itu padahal kayak baru pipis dikit banget gitu, yang aku gantiin pampers juga dia nggak mau, aku kasih minyak telon, terus aku pijit dikit juga dia nggak mau, dia masih nangis aja kan. So sampai dia nangis tuh Dewi tuh nggak bangun sama sekali, itu padahal kencang banget ya, karena mungkin kamu capek banget kali ya sayang. Terus tuh sampai dia nangis aku taruh, terus aku liatin aja kayak aku apain ya, aku tuh sampai kayak bingung banget, aku diem aja. Terus aku nangis kejer gitu. Terus Dewi juga belum bangun, terus aku kayak nangis kejer gitu. Terus aku kayak ngerasa kayak aku tuh nggak becus banget ya jadi ibu yang kayak gitu-gitu loh mikirnya. Terus tuh yang kayak sempet kesel sama semua orang. Jadi baby bluesnya tuh bukan ke Junonya untungnya, tapi lebih ke lingkungan aku. Aku tuh apa dengar suara sedikit orang manggil aku aja tuh pengen aku tonjok, tau nggak? Kayak gitu. Tapi ini kalian harus ingat, untuk baby blues paling pengaruh tuh suaminya. Jadi kalau kalian ya untuk suami ya, aku bilang ke suami ya, kalau kalian tuh benar-benar cowok ya, kalau gitu harus jaga pas habis lahiran, karena itu pas itu fragile banget. Apa aja sakit, apa aja masuk ke dalam hati gitu-gitu ya. Jadi cowok harus berusaha biar baby bluesnya nggak sampai bulanan, tahunan gitu. Nanti kalau gitu ngaruhnya ke siapa? Ke anak kamu sama kamu gitu guys. Jadi peran suami itu penting banget. Paling penting buat baby blues. Buat istri, buat anaknya. Jadi pokoknya pas abis lahiran buat para suami atau buat yang nonton inilah ya, yang pengen menikah itu, kalian harus mempersiapkan diri dengan sangat-sangat baik untuk laki-laki. Karena jangan hanya menuntut ke wanitanya doang, tapi kalian juga harus action gitu, ngebantu segala macam. Karena kita tuh badannya juga cuma satu. Kita tuh hamil, melahirkan, segala macam itu tuh bukan hal yang mudah buat kita kayak gitu. Jadi saling membantu, karena rumah tangga itu kan isinya suami, istri. Pas udah punya anak, jadi tanggung jawabnya suami, istri ya. Suami tanggung jawabnya tuh istri ya sama anak kayak gitu. Jadi kalian jangan mikir tuh habis lahiran ya udah, kamu kan udah lahir kan, udah perutnya udah nggak ada isinya, kan enak kan. Jangan mikir kayak gitu, karena kan kita harus makasih buat istri yang kasih anaknya. Anak siapa? Anak lu gitu. Apa ya? Lebih suka keluar pagi atau malam? Kita dua-duanya orang malam sih sebenarnya. Ya kita lebih suka keluar malam karena pertama nggak macet ya, karena itu Jakarta, you know. Terus yang kedua adalah kayak lebih vibe-nya tuh kayak lebih gitu aja. Ketiga nggak panas. Ya. Karena kita berdua nggak suka panas dua-duanya. Terus keempat, next question. Pertanyaannya. Iya. Tips dapatin cowok Korea. Aku kasih yang tips yang jelas banget. Jangan cari orang Korea, itu adalah tipsnya. Karena siapapun, cowok siapapun nggak mau nikah sama cewek yang pengen nikah sama dia bukan karena sifatnya dia, tapi karena warga negaranya dia. Mana ada. Misalnya kalian cewek juga sama sih. Kalau orang itu kayak lebih berasa kayak dia suka aku karena warga negara aku bukan doang ya, gitu. Bukan karena aku. Kalau gitu cowok pasti mikir, iyalah kalau gitu nanti suatu hari dia nggak suka sama Korea, atau aku kayak
udah tua apa gitu-gitu, dia nerima apa adanya apa enggak, mikir kayak gitu loh. Bukan suatu kebanggaan punya suami orang Korea gitu loh guys. Kalau pacaran mah bodo amat ya, biasanya tuh nggak mikir sampai itu. Tapi kalau kalian bener-bener nikah sama orang Korea, jangan mikir nikah sama orang Korea. Kalian cari cowok yang benar. Dia warga negaranya kayak Netherlands, Swiss, nggak penting. Yang paling penting kalian bisa percaya apa enggak sampai akhir. Sampai meninggal, sampai akhir hayat. Ada pertanyaan lagi nih. Kak Julie lebih sering di rumah aja atau keluar rumah? Jawab sayang. Aku kasih persentase. Dia hampir 90% di rumah. Dan 10% keluar. Betul. Seperti itu. Aku lebih suka beraktivitas di rumah. Karena kalau keluar aku tuh kayak tenaganya kesedot gitu. Setelah menikah dan punya anak ya. Tapi dulu pas masih single mah sukanya ke mall, jalan-jalan. Tapi sekarang aku lebih suka di rumah banget. Kak, pernah nggak kesel sama suami kakak gara-gara dia bisa lihat story kakak tapi chat nggak dibales? Ini terbalik dong, aku yang kesel. Dia baca story, upload story ya segala macem, nggak bales chat aku sampai nggak bales. Jadi ini fun fact ya, aku tuh jarang banget balas chat orang, ngebaca chat orang, buka chat orang. Aku tuh jarang banget, jadi aku tuh kebiasaan balas chat tuh dalam hati gitu. Coba ayo tim yang balas chat dalam hati, kita post. Nah, tuh aku yang kesel karena sebenarnya aku juga bukan kayak kok dia Jadi, selingkuh, enggak gitu, cuma aku tuh ada kebutuhan. Aku juga sebenarnya jarang chat, aku juga tipe orang yang jarang chat, cuma aku pas ada kebutuhan mau nanya apa, aku chat, dia nggak kebalas. Nggak balas gitu Guys, jadi aku yang lebih jarang balas chat sebenarnya, jadi yang lebih kesel sebenarnya Dehun bukan saya. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya, udah hamil berapa lama Kak? Hah? Maksudnya gimana? Di pertanyaan ini last question ya, dia nanya udah hamil berapa lama? Oh, jadi banyak banget sih emang yang nanyain aku tuh hamil udah berapa bulan. Alhamdulillah aku sekarang udah 15 week, OTW 16 week. Jadi besok banget pas 16 week aku masuk. Nah, jadi udah 4 bulanan ya guys, udah 4 bulanan. Alhamdulillah, doain ya semoga dedenya sehat terus, bisa lahir dengan sempurna, terus juga semoga dede jadi anak yang sehat lah, intinya kayak gitu. Nggak apa-apa, yang lain-lain nggak penting. Kita udah tahu gendernya, ntar kita pengen bikin kayak apa itu namanya? Gender review. Iya, gender review. Jadi gara-gara pokoknya kayak gitulah intinya, ntar kita bakal ceritain di video apa? Gender apa? Gender review. Iya, kayak gitulah intinya. Oke guys, video segitu aja. Makasih buat yang udah nonton. Kalau kita ada salah-salah kata, mohon maaf dan lahir batin. See you in next video. Bye-bye. Bye-bye.